Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan membuat tugas praktek agama dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15 bunyinya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah." Dari Injil di atas merupakan perintah Yesus kepada para murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati terkadang sulit dipahami oleh banyak orang. Apalagi kebangkitan Yesus Kristus sulit dipercaya oleh para murid-muridnya. Mengapa sulit? Karena banyak orang yang lebih mengandalkan kekuatan logika manusia, sedangkan iman atau kepercayaan lebih mengedepankan masalah hati. Iman boleh dikatakan mengatasi segala logika manusia. Karena itu, sering dikatakan apa yang tidak mustahil bagi manusia sangat mustahil bagi Allah. Karena kita tidak mungkin memikirkan rahasia atau misteri Allah atau kerajaan Allah. Tidak mungkin otak manusia yang sebesar bakpao memikirkan rahasia Allah yang tidak mungkin terselami oleh otak manusia. Tetapi oleh karena itu manusia selalu bersikap sombong, degil, seolah-olah manusia mampu mengatasi segala permasalahan termasuk rahasia atau misteri kerajaan Allah. Perintah Yesus untuk memberitahukan tentang kerajaan Allah menjadi tugas para murid-muridnya. Sebagai orang beriman, kita juga diminta untuk memberitahukan kabar baik itu kepada segala bangsa atau kepada segala ciptaan Allah. Jadi, dalam tugas perutusan pada akhir perayaan Ekaristi, imam kita yang memimpin perayaan selalu mengatakan, "Pergilah kamu diutus." Dan kita pun semua menjawab amin, yang artinya kita siap melaksanakan, menjalankan tugas perutusan yang diperintahkan Yesus kepada kita. Oleh karena iman kita masih lemah, maka kita sering lalai menjalankan tugas perutusan itu. Sebagai orang beriman, terkadang kita hanya berhenti, pergi ke gereja, dan berdoa saja, seolah hal itu sudah cukup. Padahal, tugas perutusan utama adalah mewartakan Injil atau kabar gembira ke sesama ciptaan Allah. Sekiranya kita melaksanakan tugas itu, maka sungguh baik kita menjadi murid yang sejati. Pertanyaan buat kalian semua, apakah kamu sudah melaksanakan perintah Yesus atau tugas yang diberikan Yesus kepadamu? Hanya kamulah yang dapat menjawab itu. Hanya kamulah yang dapat menjawab itu. Demikianlah renungan singkat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.